Kalau kamu memikirkan hal-hal negatif tentang uang sebelum tidur, waduh, ini berbahaya ya teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengubahnya? Bagaimana rahasia untuk mengubah pikiran ini dan kenapa kita harus melakukannya? Makanya ikuti video ini sampai akhir sehingga kita akan bahas pikiran-pikiran apa saja yang tentang keuangan yang harus kita hindari sebelum tidur dan bagaimana cara mengubah state pikiran kita sehingga kita bisa menarik hal yang lebih baik di dalam hidup kita. Halo semuanya, welcome back di Teta MBK TV channel dengan saya Clara Angelin. Yuk teman-teman, hari ini kita membahas. Sebelumnya kita sudah bahas nih teman-teman, pikiran-pikiran apa saja yang tidak boleh kita fokuskan tepat sebelum tidur, terutama ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ketinggalan bisa lihat videonya di sini. Nah, sekarang saya mau membahas lebih lanjut terutama tentang pikiran-pikiran tentang yang berhubungan dengan keuangan ya, karena ya hidup itu tetap perlu uang ya. Oke, so hal-hal yang berkaitan pikiran apa sih yang kita nggak boleh kita fokuskan, bill atau tagihan-tagihan yang belum dibayar, jadi unpaid bills gitu ya, dan juga hutang-hutang. Nah, boleh nggak teman-teman pikirin? Ya harus pikirin ya teman-teman gimana cara menyelesaikannya. Tetapi biasakan teman-teman, pemikiran itu ya kita lakukan di saat kita bangun ya. Maksudnya di saat sepanjang hari ya boleh, terserah, cari jalan. Jangan cuma dipikirin, cari jalan. Apa yang kita pikirkan sebelum tidur itu akan menjadi energi yang terpancar ketika kita tidur dan bahkan ketika kita bangun setelahnya. Pikiran tentang unpaid bills, hal-hal tagihan-tagihan yang belum terbayar atau hutang-hutang yang itu membuat kita energinya adalah I'll never get ahead financially. Saya akan selalu ketinggalan dalam hal keuangan. Dengan kata lain, saya akan selalu punya hutang. Ya. Dan ketika pemikiran itu dicampur dengan biasanya dengan energi ketakutan ya, emosi ketakutan, wah, itu nanti terpancarnya tuh luar biasa teman-teman. Yang buruknya adalah kalau kita terus fokus di situ, kita akan menarik pengalaman-pengalaman yang semakin sama ya teman-teman. Jadi pikiran itu biasanya 1, ketakutan, 2, perasaan bersalah gitu ya, 3, perasaan gua terkungkung dan gak bisa keluar. Nah, perasaan itu semakin menambah energi kepada persepsi bahwa I'll never get ahead financially ya. Jadi itu ya teman-teman harus kita perhatikan. Pokok pikiran yang kedua tentang keuangan yang kita tidak boleh ya fokuskan, obsesi bahwa saya kurang uang atau tabungan saya nggak cukup gitu ya. Jadi mungkin kamu nggak dikejar-kejar hutang, mungkin kamu bukan seseorang yang ada tagihan-tagihan yang wow gitu dikejar-kejar tagihan. Tetapi kalau kita terus-terus mikirin bahwa terutama sebelum tidur, uang saya nggak cukup nih, waduh gue nggak cukup nih buat liburan, aduh nggak cukup untuk beli mobil baru, beli rumah baru, aduh nggak cukup ini dan nggak cukup untuk itu. Nah itu 2 pemikiran yang beda ya teman-teman ya. Tapi perasaan bahwa saya tidak memiliki cukup tabungan itu membuat kita memiliki perasaan financial insecurity gitu ya. Saya selalu merasa tidak secure secara finansial, saya merasa tidak aman secara finansial. Sehingga seperti sebelumnya kita akan bisa menarik pengalaman-pengalaman yang sama gitu ya teman-teman ya. Jadi kalaupun kita punya tabungan nih teman-teman, ada nggak sih teman-teman di situasi dimana kamu udah lumayan nih, udah nabung, tapi tahu-tahu ada hal-hal yang tiba-tiba mendadak dan tidak bisa dijelaskan tetapi kelihatannya logis yang memaksa kita, ingat memaksa, mengeluarkan tabungan kita, akhirnya kurang lagi, akhirnya berkurang lagi. Dasar pemikirannya adalah karena ini teman-teman ya. Nah jadi dasar energi adalah bahwa kita terlalu banyak berpikir bahwa I'll never, teman-teman, saya tidak pernah selalu memiliki cukup uang untuk apapun yang saya mau ya. Nah sekarang cara membalikannya, rahasianya. Oke, ada orang yang tidurnya tuh gampang banget, nggak usah mikir langsung jepluk tidur. Tetapi ada juga dan banyak gitu ya orang yang kalau tidur biasanya mikir dulu gitu ya. Nah buat teman-teman yang seperti itu, nah ada baiknya bagaimana rahasianya untuk men-shifting pikiran kita sehingga kita tidak lagi fokus kepada kekurangan tentang uang, kedua atau bahkan bahwa uang itu tidak pernah mampir dalam hidup saya gitu ya, atau kok gue selalu dikejar-kejar hutang. 1 teman-teman,
Belajar untuk meditasi teman-teman, menenangkan pikiran. Nah itu ya, jadi dasarnya itu dulu ya. Lalu teman-teman punya satu gambaran tentang kehidupan finansial atau kehidupan masa depan ideal kamu seperti apa. Dan fokuskan di situ ya, fokuskan di situ. Kalau perlu teman-teman punya satu cerita. Jadi seperti apa ya? Seperti punya buku cerita sendiri teman-teman. Buku cerita tentang kehidupan finansial ideal kamu maunya seperti apa ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman nih ya sebelum tidur nonton film setan gitu ya, film serem, itu akan kebawa sebelum tidur kan ya teman-teman ya. Sama teman-teman, ketika kita mau tidur, coba baca tentang ya kesuksesan finansial yang kamu inginkan ya. Tapi bacanya dengan perasaan sampai kamu merasa feel so good about it ya, feel so good sampai kamu tidurnya bisa ketawa-ketawa. Seru ya kalau gue punya gini gitu loh ya. Fokuskan bukan kepada jumlah uangnya, tetapi kepada ceritanya. Misalnya ketika gue enak ya sekarang, gue itu waduh nggak ada yang ngejar-ngejar gue hutang misalnya ya teman-teman ya, atau aduh kayaknya sekarang seru banget nih aku lagi jalan-jalan di mall mau beli ini itu, dan ketika aku lihat dompetku atau ketika aku selalu punya uang yang cukup untuk membeli apa yang aku mau dan bahkan lebih ya. Jadi message-nya itu teman-teman. Kalau buat teman-teman yang lebih suka afirmasi, ya bisa ngomong afirmasi. Tetapi biasanya teman-teman, cerita itu lebih kena ke dalam pikiran bawah sadar, terutama ketika kita tidur. Ya, ketika kita sebelum mau tidur gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman, visualisasikan kita bahwa kita berada di keadaan state financial yang oke, yang kita inginkan, dan fokuskan pada feelingnya. Itu satu. Yang terus tadi apa? Meditasi ya teman-teman. Dan yang ketiga apalagi teman-teman, kamu bisa baca buku-buku yang uplifting, buku-buku yang bikin happy ya, buku-buku yang bikin happy, atau bahkan buku-buku yang buku-buku personal development yang membantu kamu untuk fokusnya adalah gimana caranya dapetin uang misalnya gitu ya, atau gimana caranya gue bisa meningkatkan skill keuangan gitu ya. Jadi sesuatu yang bikin hopeful ya, hopeful, punya pengharapan ya. Tuliskan sebelum tidur. Ada satu jurnal ya teman-teman. Satu lagi teman-teman, tuliskan ya. Teman-teman bisa 10 hal yang paling kamu syukuri sepanjang hari itu. Belum tentu harus berkaitan dengan uang teman-teman, tetapi intinya adalah membangkitkan perasaan gratefulness, perasaan bersyukurnya teman-teman. Perasaan bersyukur itu adalah energi yang sama dengan energi berkelimpahan dengan uang. Jadi ketika kita bisa membangkitkan perasaan bersyukur, bahkan untuk hal-hal yang lainnya, itu sama aja kita udah shifting ya energi keuangan kita ya. Jadi feeling kita tentang uang, tentang finansial. Kita bikin satu list ya, list bisa juga ditambahin memasukkan setelah kita visualisasikan. Kita bikin satu afirmasi tentang keuangan, tentang kebahagiaan, jadi atau tentang citra diri kamu yang lebih baik ya. Nah teman-teman, coba lakukan beberapa tips-tips atau rahasia ini yang sudah saya bagikan, dan lakukan itu sebelum tidur. Feel the difference. So teman-teman, summary-nya apa yang tadi kita bisa lakukan? Satu, meditasi ya teman-teman sebelum tidur 5-10 menit untuk menenangkan pikiran. Yang kedua, visualisasikan ya kehidupan finansial ideal yang kamu inginkan. Yang ketiga, coba ditulis list ya, gratefulness, apa saja yang kamu syukuri dalam hidup ini. Yang keempat, baca buku yang uplifting teman-teman sebelum tidur sehingga kamu feeling good ya. Baca buku atau nonton, tapi kalau nonton itu teman-teman ya, kalau panjang malah kamu nggak tidur gitu ya. Jadi mungkin lebih baik baca buku, atau kalaupun nonton singkat yang 10-20 menit gitu ya, yang something yang uplifting, yang lucu, pokoknya yang bikin energi kamu happy sebelum tidur ya. Dan juga tuliskan juga afirmasi-afirmasi, dan kita baca dan kita hayati afirmasi itu sebelum kita tidur. Oke, semoga tips hari ini teman-teman, rahasia-rahasia yang sudah saya ungkapkan bisa teman-teman praktekkan, dan tulis komen di bawah ini apa rasanya setelah teman-teman praktek. Biasanya kalau teman-teman praktekin yang benar dalam 1-2 hari, teman-teman udah ngerasain shifting ya, jadi perubahan perasaan itu, dan biasanya dalam waktu beberapa hari keadaan yang lain juga bisa berubah. Oke? Kalau teman-teman belum ya, sekarang saatnya untuk subscribe di channel kita supaya nggak ketinggalan konten-konten yang lainnya, dan cek juga video-video kita di ada berapa ya topik, ada beberapa topik yang teman-teman bisa cek ya, tentang law of attraction, tentang money mindset teman-teman, tentang money management ya, dan tentang healing, karena semuanya berhubungan ya. Jadi teman-teman bisa ketemu topik-topiknya
ada di deskripsi di bawah ini. Dan sekali lagi, saya dengan Clara Angeline. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.